Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja, yang pertama itu ada model pendidikan perkembangan atau developmental education. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi-potensi peserta didik. Melograno menyatakan bahwa karena peserta memahami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap anak memiliki trimming dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Program pendidikan jasmani harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat belajar anak. Sumbangan pendidikan jasmani terhadap dan tingkat dimaksud merupakan inti dari pendidikan lewat jasmani. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar dianjurkan di sekolah dasar, diikuti oleh berbagai jenis aktivitas atau unit tema, termasuk berolahraga sepanjang hayat di sekolah lanjutan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambahkan oleh Jawad, Bain, dan Ennis bahwa model ini merefleksikan orientasi nilai aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Pembuatan kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat itu. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini. Karena dipercaya bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, dan mampu bersosialisasi. Yang selanjutnya itu ada model gerakan atau movement. Model analisis gerakan mulai berkembang tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam pengembangan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Jawad, Ben, dan Ennis menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan, peserta didik belajar menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan, usaha, ruang, dan hubungannya. Juga mereka menerapkan konsep tersebut untuk berbagai macam kegiatan olahraga dan kegiatan manusia. Peserta didik meningkatkan kemampuan untuk mempunyai tingkat gerak yang terampil. Mereka mengidentifikasi dan menerapkan konsep gerak yang terampil ke dalam prestasi dirinya sendiri dan teman seleksinya atau sekelasnya. Nicole menyatakan bahwa agar menyiapkan peserta didik menjadi seorang yang giat berlatih sepanjang hayat, maka pengajaran pendidikan jasmani harus menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan pemahaman tentang belajar gerak manusia. Yang kedua, pencapaian keterampilan gerak dasar dan keterampilan olahraga yang lebih tinggi dan memahami kegunaannya untuk berbagai kegiatan jasmani di masa kini dan masa depan. Yang ketiga itu perkembangan pemahaman tentang komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan sikap yang sesuai dan keterampilan sosial yang penting agar berhasil dalam berolahraga. Karakteristik program yang dikembangkan dalam model ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan keterampilan gerakan yang integrasi dalam satu kesatuan ruang lingkup dan tahapan isi pelajaran atas tema atau konsep gerak, menekankan pada kemampuan memecahkan masalah.
Yang selanjutnya juga ada model pendidikan olahraga atau sport education. Model ini dikembangkan oleh si Dentop berdasarkan atas asumsi bahwa satu, olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Dua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Tiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum ini adalah satu, meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Tiga, yaitu meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam olahraga. Ciri-ciri terdapat dalam program ini adalah yaitu peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada model personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertemuan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah yang pertama yaitu menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti. Yang kedua, keterampilan proses merupakan isi yang penting. Yang ketiga yaitu belajar dalam konteks sosial. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif, dan kepuasan serta tujuan jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada model pendidikan kebugaran atau Health-Related Physical Fitness. William Anderson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat, dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Menurut Melograno, meliputi prinsip dan pengaruh latihan, desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran, dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Terus yang dikutip oleh Fat dan Horn, membuat tujuan program bertingkat seperti anak tangga. Tujuan terdiri dari 5 tahapan yang selalu selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, melaksanakan latihan secara teratur, yaitu mempelajari kebiasaan pribadi dan belajar berlatih secara teratur dan menikmatinya. Yang kedua, yaitu memperoleh kebugaran jasmani, yaitu memperoleh kriteria bugar untuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan kesehatan dan belajar membuat tujuan kebugaran jasmani pribadi yang realistik. Yang ketiga yaitu ada pola kebugaran jasmani. Yang pertama, memilih aktivitas pribadi. Yang kedua, ada mengevaluasi program latihan dan olahraga. Yang keempat yaitu ada evaluasi diri, menguji kebugaran sendiri dan menerjemahkan hasil tes. Yang kelima, memecahkan masalah dan membuat keputusan, yaitu yang pertama merencanakan program dan yang kedua menjadi seorang pelaku yang berpengetahuan. Menitik beratkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, program kegiatan yang berkelanjutan, dan pengujian reguler serta penilaian individual adalah karakteristik program yang ada dalam model ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.